Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki halal barokah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat aynama kanu syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisah asyar. Hadis yang nomor 15, halaman 14. Dah ketemu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bapaknya kucing. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu harokatnya keliru.
yang bawa pulpen huruf lamnya itu loh. Yang bener an rasulillah. Di situ tulisannya Rasulullah. Dicoret diganti kasroh. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Isi sabda Rasulullah atau isi hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Man, siapapun kana yang dia itu yu'min, beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir alias hari kiamat. Maka tandanya orang iman pada Allah, orang iman pada hari akhir, falyaqul, hendaknya ia ngomong, bicara, berarti disuruh ngomong. Disuruh ngomong ya. Suruh ngomongnya khairan, yang baik, omongan yang berpotensi pahala, omongan yang mengandung pahala. Karena lisan kita ini, walaupun bentuknya cuman modelnya kayak begini nih, ini bisa bawa orangnya ke surga, bisa bawa orangnya ke neraka. Ini nih, barang haram bisa berubah menjadi halal, barang halal bisa berubah menjadi haram gara-gara mulut. Contoh, dua orang laki sama perempuan itu bisa awalnya haram kalau belum suami istri. Tapi begitu si suami, si laki-laki ngomong qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, itu perempuan yang awalnya haram berubah menjadi halal. Mau diajak kemana yo terserah, wong sudah halal. Awalnya halal bisa berubah menjadi haram. Udah suami istri, karena ada masalah kemudian si suami ngomong kamu saya cerai. Mulai hari itu ini perempuan sudah haram, udah nggak boleh diapa-apain, dicolak-colek, udah nggak boleh. Padahal tadi 5 menit sebelumnya itu masih halal, tapi karena lisan itu perempuan berubah menjadi haram. Ini bisa halal, bisa haram, haram bisa halal. Ini orang kafir 50 tahun dalam sekejap bisa berubah menjadi Islam gara-gara ini. Umpama ada orang memang terlahir enggak Islam, begitu umur 50 dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tiba-tiba langsung jadi muslim hanya karena gerak bibir lisan. Mulai dari tadi jam 1 ibu mulai, itu ibu nabung pahala kan lewat ini ya, baca Fatihah, baca Yasin, baca apa tadi, Rotibul Haddad. Di situ ada la ilaha illallah, ada al-ikhlas, ada macam-macam, nabung pahala lewat lisan. Maka perintahnya fal yakul, ngomong, bergerak ini lisan, khairon yang baik. Lah kalau nggak bisa, auliyasmut, lebih baik diem. Diajak baca Yasin nggak bisa, diajak Rotibul Haddad nggak bisa, wes meneng wae meneng. Kalau kata orang Sunda apa, cicing. Wes cicing wae, asal nyender sambil ngantuk-ngantuk, insya Allah statusnya sama. Dari mana Bu? Ngaji. Sama ya. Yang penting
Udah diajak Yasin nggak bisa, diajak Ratibul Haddad nggak bisa, malah ngoceh aja sendirian. Kalau sendirian mah nggak jadi lah, ya berdua. Langsung, bu, saya lihat kayaknya tetanggamu itu loh, kayaknya jilbabnya syar'i tapi kok selalu pulang subuh. Yang lain baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Loh, diajak itu awalnya disuruh fal yakul, ngomong tapi khairon, yang baik. Lah kalau nggak bisa auliyasmut, itu hadisnya lebih baik diem. Orang bilang katanya diam itu emas. Bener ya. Diam itu selamat loh. Umpama ada kasus yang masih belum jelas. Kemudian ibu ditanya, Bu, ibu ini kan orang Por Timur ya, pasti tahulah katanya orang situ ada yang jadi bandar narkoba. Lah ibu langsung diem aja. Maaf saya nggak tahu, selesai itu urusan. Tapi kalau ibu, ya saya juga tahu rumahnya di sono. Oh itu malah ditanyain terus. Kalau yang tanya itu polisi, ibu malah langsung nanti diangkut dibawa ke kantor polisi jadi saksi. Makanya kalau ada kasus perkara apa kok kita nggak paham-paham banget, lebih baik perintah Rasulullah auliyasbut, atau lebih baik diem. Ada yang nanya, Bu, katanya si itu sama si itu mau cerai ya? Nggak tahu, selesai. Tapi kalau iya kemarin saya dengar berantem, loh lah nanti kok masuk ke pengadilan bisa jadi ibu jadi saksi, dibawa ke sono repot. Maka kata Rasulullah diem. Kalau memang nggak bisa berbicara yang baik, nggak bisa mengeluarkan suara yang berpotensi pahala, lebih baik diem. Cuman kadang sama-sama gerakin mulut, yang ke arah pahala sama ke arah dosa lebih enakan mana? Ini loh sama-sama gerakin ini loh, bibir atas bibir bawah. Kira-kira yang terucap itu mengandung pahala sama mengandung dosa, lebih bertahan lama yang mana? Ayo yo, ibu diajak baca Yasin Ratibul Haddad paling banter kan setengah jam yo. Itu perasaan lama banget. Yo nyelonjor, yo nyender, yo ngangop. Wah. Tapi coba kalau dari pagi tadi hari libur, ibu ngegosipin tetangga. Kira-kira setengah jam itu udah kelamaan apa bentaran? Kok gitu ya? Itu dulu konon katanya yang nggak bisa jaga mulut itu perempuan. Sekarang laki ya sama aja. Kalau lagi ngumpul, awalnya yang dibicarain itu ya baik-baik, lama-lama tetangga yang diomongin, teman kerja, bosnya di kerjaan diomongin, ntar kalau udah beres semua istrinya diomongin. Makanya kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu dari pinternya jaga mulut. Ada tetangga cakar-cakaran, rata-rata yo gara-gara mulut. Ada tetangga yang enggak tegur-teguran sampai tahun-tahunan yo awalnya mulut. Ada besan lo udah mau lamaran gagal gara-gara mulut. Ayo hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Al-Ghazali bilang lisan ini loh, shaghirul jirmi azimul jurmi. Bentuknya kecil tapi akibatnya besar. Negara satu dengan negara lain bisa perang bunuh-bunuhan yang mati ribuan yo gara-gara. Makanya Rasulullah bilang, tanda orang iman pada Allah, iman pada hari akhir itu fal yakul khairan au liyasmut. Bersuara yang baik. Bersuara baik itu gampang, ayo alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad. Ini kan bersuara yang baik.
Atau misalnya ibu dari mana? Alhamdulillah dari pasar. Bersuara yang baik. Ini kadang ucapannya, jawabannya sama, tapi intonasi ngucapinya nggak enak. Dari mana bu? Sar. Kepono nalang. Padahal jawabannya sama yo. Tapi ini bisa menabung pahala dengan mudah, tapi juga sama nabung dosa dengan mudah. Di mana saja, di rumah, lo di masjid ya bisa. Di masjid lagi begini loh. Ini bisa nabung dosa gara-gara ini loh. Umpama. Ini ada majelis taklim anggota yang datangnya itu setahun 3 kali. Pembukaan, maulid sama penutupan. Di sini modelnya begitu ada ya? Enggak ada, rajin semua di sini mas. Lah umpama kebetulan baru datang buka pintu di sono krek, kan palanya nongol ya. Lah umpama mohon maaf Bu ya, umpama ya ibu yang paling sini nyenggol teman sebelahnya. Iya. Ya kan? Awalnya kan nggak ngomong ya. Lah sebelahnya ngomong, tumben ngaji. Tumben ngaji. Lah sebelahnya ngomong lagi, alah dia ngaji mas setahun 3 kali. Lah sebelahnya nambahin lagi, apa dia ngaji cuman timbang mau pamer gelang, suaminya pulang berlayar tuh. Loh itu kalau muter aja kok sampai mentok sini. Kira-kira orang semajelis taklim nabung dosa apa nabung pahala? Padahal awalnya cuman gini doang ya. Langsung sononya pan paham. Wong udah CS, udah besti, biasa ngegosip kan. Awalnya cuman kedip mata aja paham kok ya. Sekarang udah paham. Wes. Perintah Rasulullah fal yakul khairan auliyas. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ukuran iman pada Allah, ukuran iman pada hari akhir, fal yukrim maka muliakan, maka hormati jarahu tetangga. Makanya Malaysia itu disebut negara jiran. Jiron itu artinya tetangga. Lah tetangga itu siapa? Ya orang yang tinggal di sekitaran kita itu ya tetangga. Gak peduli agamanya apa, gak peduli sukunya apa. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, atau bahkan sekalipun orang gak beragama, yang ia tinggal di sekitar kita itu yang disebut dengan tetangga. Buat baik sama tetangga itu abot ya Bu ya. Kalau ama yang jauh kita bisa baik, wajar ketemu jarang-jarang. Kalau ama tetangga tiap hari ketemu, apalagi rumahnya ngadu tembok, itu masalah sering terjadi. Umpama tetangga dia lagi bangun tinggi gitu ya. Lah namanya tukang kan apa ini? Semen kan kadang jatuh ke rumah kita. Lah iya kan. Lah begitu tuan rumah itu nggak ngomong apa-apa, loh kadang kita ya tersinggung. Ini bangun rumah nggak mikir, genteng saya penuh sama semen, hujan jadi bocor. Yang kata tetangga cuman gitu doang aja berisik. Akhirnya dua-duanya berantem. Abot berbuat baik sama tetangga itu abot. Maka Rasulullah langsung menjadikan standar iman pada Allah, iman pada hari akhir itu bisa berbuat baik. Fal yukrim jarahu, muliakan, hormati tetangga. Cara hormati gimana? Kita cukup nggak ganggu dia aja, itu udah menghormati. Umpama Bu ya, ada yang hobi karaokean, musik. Umpama ya, kita punya seperangkat audio baru, sound system baru. Beli pakai duit kita, dicolokin di rumah kita, setrum listrik, PLN kita yang bayar, yang nyanyi kita. Itu kalau kita mau suka-suka kan di setel gede juga suka-suka kita ya. Wong itu duit pakai beli kita, yang nyanyi yo kita. Tapi kan tetangga juga bisa ngomong.
kuping saya. Saya rebahan di rumah saya. Lah kenapa suara soundmu itu kok masuk ke rumah saya? Akhirnya kita cara menghormati, silahkan beli seperangkat audio apapun, tapi nyetelnya lihat tetangga. Lah kalau tetangga kebetulan sama-sama demen karaokean, mah ayo karaoke bareng. Lah ada kan orang karakternya itu nggak demen keramaian. Apalagi mungkin yang dia kerja shift malam, begitu nyampe rumah kok denger tetangga karaokean, lah mending suaranya bagus. Suaranya kayak kaleng diseret. Komprang. Ya Allah. Kita cukup nggak ganggu tetangga, itu sudah termasuk fal yukrim jaro. Yang sering kadang problem terjadi di masyarakat Jakarta, apalagi kalau yang jalan lebar mending ya. Ini saya berkali-kali ada orang bercerita tetangga berantem gara-gara parkir motor. Yang rumahnya gangnya ini agak sempit. Kadang ada orang parkir motor ya sembarangan ya, wasal aja. Begitu tetangga yang rumahnya ujung sono mau lewat, susah. Ini kan namanya mengganggu. Lah, kita tidak ganggu, itu sudah termasuk fal yukrim jaro. Ya syukur-syukur ketemu tegur sapa. Lah syukur-syukur lah kayak begini ini kan termasuk saling menghormati tetangga ya. Ini kan rata-rata tetangga kan ya. Paling ya jangan sini, jangan belakang. Yang jauh kan saya doang kan ini ya. Ya orang sini. Lah ketemu salaman, ketemu nanya ngobrol gimana kabarnya si anak. Lah ini bagian dari fal yukrim jaro. Kemudian poin yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir, fal yukrim, maka dia menghormati, memuliakan dhaifahu, tamu. Orang yang datang ke rumah kita itu tamu. Cuma kadang kan kita perhatiin dulu suara salamnya kayak gimana ya. Kalau salamnya lemes, assalamualaikum. Itu kalau orang Pors ini jawabnya apa? Kalau orang Bekasi, orang perumahan saya biasanya itu kalau menjelang Ramadan banyak yang salam model begitu. Nah, itu jawabnya maaf, yang lain aja. Dulu, tapi ini udah lama nggak ada. Anak saya yang kecil aja sampai apal. Assalamualaikum neng, buat maulid neng. Itu bukan musim maulid, yo keliling aja dua orang ibu-ibu. Bawa mapnya udah lecek banget, tuh tahun berapa. Anak saya yang kecil itu udah apal. Asal dia datang, assalamualaikum, langsung anak saya itu nyambung neng, buat maulid neng. Salam begitu kadang kita jawabnya maaf gitu ya. Mbok ya waalaikumsalam dulu baru maaf. Apalagi kalau yang merasa punya cicilan sama Mang Ujang, Mang Dadang, yang Panji, yang Daster, yang kalau di sini ada nggak ya model begitu? Dulu waktu saya tinggal di Kesemek, itu dulu kerja saya kan tukang. Asal betulin pintu, itu kadang di atas pintu itu ada buku kecil-kecil. Nah iya, begitu pintu saya bongkar kan jatuh tuh, bukunya kecil-kecil, lebih kecil dari ini loh. Nah saya baca, cuman saya nggak paham bacanya apa. Saya tanya ke ibu, ini buku apaan? Oh itu kitabnya Mang Ujang. Kitabnya Mang Dadang. Ada yang kredit Panji yang murah sehari 3.000, Daster sehari 5.000. Nah begitu yang salam kok suaranya kita apal. Wah suaranya Mang Dadang nih. Anak suruh maju. Waalaikumsalam Mang. Neng, Mama ada di rumah. Suruhnya Mama sih bilangnya nggak ada. Namanya bocah. Lah emang mamanya ada di belakang lagi nonton TV. Loh, lah bocah nggak bisa bohong. Hormati tamu. Malah cara menghormati tamu itu kan tidak sama ya. Masing-masing daerah biasanya punya budaya.
Ada yang begitu datang langsung minimal yo disuguhin air minum. Ada yang saya pernah main ke daerah Jawa Timur, temen nyantri dulu. Itu saya dipesenin sama anaknya ini, Kang, nanti kalau nyampe ke rumah saya, budaya kampung saya itu kalau ada tamu dari jauh pasti disuguhi makan. Ntar pokoknya biar secendok dua cendok ambil makan ya. Siap. Batin saya ya kebenaran lah ya, perjalanan jauh perut lapar. Tapi begitu keluar nasi jagung. Seumur-umur saya belum pernah saat itu ya. Kalau saat ini udah sering. Wih, nasi apa? Warnanya kok begini? Saya tanya sama anaknya tuan rumah kan temen, apaan tuh? Nasi jagung. Saya dengar katanya nggak enak. Dulu, kalau sekarang mah enak, udah sering. Begitu dicipin, waduh, rasanya kok begini. Tapi wong tadi udah dipesenin, biar seberapapun ambil makan. Artinya tuan rumah sudah menghormati kita sebagai tamu, lah kita sebagai tamu yo menghargai tuan rumah. Ini kadang yang jadi problem kan karo kondangan Bu ya. Tuan rumah udah mempersilahkan makan, kita makannya ngambilnya semangat, makannya nggak semangat. Ngambil banyak segini, cuman dimakan secendok dua cendok, diumpetin di kolong, serut. Ya Allah. Kalau di daerah saya, kalau ada orang hajatan di Bekasi, itu udah ada yang siap nambung nasi bekas buat makanan bebek. Pokoknya makanan bekas itu udah ada yang nampung. Pokoknya kalau asal ada hajat udah yang datang ke rumah, Pak, Bu, nanti itu kumpulin ya, nanti dikasih uang bersih-bersih. Lah kalau di sini, lah ya kan mubazir ya, mubazir. Kalau kita ngelihat petani yang lagi panen itu gabah sebutir dua butir dikumpulin, giliran udah jadi nasi ada lauknya, makan dikit, buang. Ya, ini yang jadi problem kadang. Lah ini hadis mengajarkan etika akhlak kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya menjaga lisan kita, bagaimana caranya berbuat baik dengan tetangga, bagaimana caranya berbuat baik dengan tamu. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang bisa mengamalkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.